Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau disampaikan bukan beberapa materi ya, cuma satu materi, tapi ini tentang cara pengukuran safety behavior atau perilaku keselamatan khusus kepada teli ya. Jadi kita langsung aja materinya. Nah, teman-teman mungkin perlu tahu juga bahwa di operator jasa kepelabuhanan, bisnis kepelabuhanan itu ada namanya petugas teli. Teli ini biasanya bekerja di lapangan untuk mengatur jalannya operasional, itu biasanya manajer ya. Kemudian si teli ini adalah yang membantu manajer operasional tersebut. Mungkin teman-teman tahu peti kemas yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu biasanya di jalan-jalan pelabuhan sangat banyak sekali peti kemas. Nah, mereka ini bertugas untuk mengatur penempatannya di mana. Mereka juga mencatat peti kemas ini apa isinya, kemudian juga mencatat posisinya ada di blok mana, di posisinya ada di mana, untuk memberitahukan juga kepada operator RTG, rubber tire gantry, yang dimana ada di foto ini. Jadi di RTG ini yang warna-warna kuning itu, nah itu tugasnya untuk memindahkan peti kemas dari blok satu ke blok yang lainnya begitu. Lanjut aja ya. Baik, tujuan dari materi ini adalah mengukur perkembangan perilaku keselamatan petugas teli. Karena kita mengacu kepada, aku pernah membaca sebuah artikel, ada sebuah berita kecelakaan yang menimpa teli. Karena kurang mawasnya mereka untuk tentang keselamatan di area operasional. Jadi pengukurannya itu teman-teman dapat menggunakan proses wawancara. Nah, yang perlu diketahui adalah safety behavior ini alat untuk mengukurnya itu eh, tidak boleh satu saja, karena kalau sifatnya satu saja itu jatuhnya nanti bias dan muncul berbagai macam spekulasi yang lain, sehingga hal itu terbantahkan. Jadi yang pertama ini adalah proses wawancara. Nah, teman-teman mungkin tahu bagaimana tata cara wawancara yang baik, nanti akan disampaikan. Kemudian ada juga kuesioner terpadu. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang manajemen ataupun secara acak ya, lintas divisi. Jadi mereka mengamati betul bagaimana perilaku-perilaku yang terbaru, karena berbicara soal perilaku itu banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di teli ini. Nah, dalam proses wawancara ini apa bisa dengan beberapa pertanyaan. Apa yang Anda lakukan sebelum bekerja? Nanti mungkin ditanyakan aja seperti ini, apa saja yang Anda kerjakan, tolong sebutkan. Jadi proses wawancaranya ini dalam sebuah ruangan saja ya, jangan sampai kita mewawancarainya itu di tempat yang panas, yang tidak nyaman, jangan seperti itu. Yang kedua, mungkin kalian bisa menyampaikan pertanyaan. Sebutkan potensi bahaya yang berada di lokasi kerja. Ketika kita bertanya seperti ini, kita mengulik pengetahuan dia. Kira-kira dia ini tahu nggak ya potensi bahaya apa yang ada di sekitar kerja mereka. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sudah dilatih untuk mengenal job desk pekerjaan Anda? Nah, ini juga ditanyakan untuk merefresh ulang pengetahuan teman-teman teli, karena biasanya ada petugas teli yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan itu tidak diberitahukan job desk-nya seperti apa, malah diberitahukan melalui belajar sendiri, jadi dia tanya sendiri gitu. Nah, ini yang tidak baik. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat, apakah Anda mengikuti safety briefing atau toolbox meeting sebelum bekerja?
Jika iya, apa saja yang dibahas pada safety briefing tersebut. Nah, ini kita mewawancarai. Biasanya kalau diwawancarai, mereka itu terbuka juga, terbuka dengan apa yang mereka alami selama ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini yang berkaitan dengan mechanical ya. Apa yang Anda lakukan jika bekerja di dekat alat berat? Nah, ini kita ingin mengetahui perilakunya seperti apa. Yang pertama, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan rekan kerja sesama teli? Biasanya, kebanyakan faktor pendukung kecelakaan itu adalah komunikasi yang tidak efektif. Makanya, orang-orang di lapangan itu sangat wajib untuk bisa berkomunikasi. Sekecil apapun masalahnya harus disampaikan. Sebab kalau tidak disampaikan hal-hal yang kecil itu nanti akan menjadi runyam ya. Dan top manajemen di sini sangat mengambil peran penting untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan operasional. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin bisa disampaikan, apakah diperbolehkan menggunakan sepeda motor di lokasi penumpukan peti kemas selama ini? Nah, itu ditanyakan. Ini mengacu kepada uh, ingin memastikan apakah prosedur yang tertulis itu apakah diperbolehkan sepeda motor seliwer-seliwer di tumpukan peti kemas atau bagaimana. Idealnya sih tidak boleh karena sangat memiliki banyak risiko. Siapapun itu, entah itu security, tidak diperbolehkan memakai sepeda motor untuk seliwer-seliwer di lapangan peti kemas. Hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan selama bekerja di dekat alat berat dan peti kemas? Nah, ini kita akan mengorek knowledge mereka ya, pengetahuan petugas teli ini. Kemudian, apakah Anda sering melihat hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya di lokasi kerja? Nah, ini sifatnya meng-cross check. Bisa jadi dia ini selama ini pernah melihat teman tapi tidak menegur. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah. Karena idealnya kalau menemukan berbagai macam temuan unsafe action atau unsafe condition itu wajib disampaikan. Tapi menyampaikannya itu harus dengan benar. Jangan sampai menyebutkan nama. Misalkan saya bertemu orang merokok di dekat peti kemas yang berisikan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dilihat oleh saya melihat orang kan yang melakukan perilaku unsafe action tersebut. Saya menyampaikan, tapi jangan sampai sebut nama. Itu akan menjatuhkan karirnya dia nanti. Nanti kalau di persepsi top manajemen itu salah, nanti dia yang dikeluarkan. Nah, itu salah juga. Jadi lebih baik disampaikan yang baik-baik saja, jadi win-win solution aja, disampaikan kepada top manajemen bahwa ada seseorang yang melakukan unsafe action seperti ini. Sampaikan juga kepada top manajemen solusinya seperti ini Pak, seperti ini. Nah, itu kan membangun budaya komunikasi keselamatan yang bagus. Lanjut ya. Nah, kalau yang ini kuesioner terpadu ya. Jadi ada beberapa bagian yang aku tuliskan. Yang pertama, dalam 1 bulan ini apakah Anda pernah mengikuti fit to work? Nah, fit to work ini biasanya dilakukan sebelum mereka bekerja. Nah, ditulis aja kuesionernya itu tidak pernah, kadang-kadang, selalu mengikuti sebelum bekerja. Ada juga kuesioner terpadu itu sifatnya kosong. Jadi dia sendiri yang mengisi. Jadi kan kita tidak boleh menjustis kuesioner itu cuma 1, 2, 3 aja. Mungkin bisa jadi jawaban si mereka itu ada yang lain lebih dari 3 ini. Jadi tuliskan aja di poin nomor 4 itu adalah titik-titik. Jadi nanti bisa ditulis dengan kalimat lain-lain. Tolong isikan begitu. Kemudian dalam 1 bulan ini apakah Anda mengikuti safety briefing sebelum bekerja? Nah, ini apakah pernah, apakah tidak pernah, kadang-kadang, atau selalu mengikuti gitu. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah Anda mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan saat safety briefing? Nah, disampaikan juga apakah dalam safety briefing itu apakah ada pertanyaan timbal balik gitu. Jadi si pemateri misalkan si shift manajernya ini menyampaikan tentang tata cara pengangkatan barang yang benar, yang baik dan benar dan selamat.
Nah, setelah safety briefing tersebut, apakah ada pertanyaan balik dari para peserta safety briefing? Nah, itu perlu di cross check. Apakah Anda melaporkan tindakan bahaya dan kondisi bahaya kepada atasan? Nah, ini perlu disampaikan. Ini merujuk kepada kategori empati ya, empati terhadap peningkatan budaya keselamatan kerja. Nah, kalau di petugas teli ini juga mereka sering sekali berada di lintasan roda RTG. Otomatis karena mereka mengecek ya peti kemas ini nomor berapa diletakkan di mana. Itu nanti disampaikan kepada pihak operasional di kantor. Nah, ini pertanyaannya apakah mereka sering berada di lintasan roda RTG? Apakah sering, kadang-kadang atau tidak pernah? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah bercanda dengan rekan kerja di dekat alat berat, peti kemas, dan atau lokasi penumpukan? Kemudian, jika Anda sedang ada keperluan, apakah Anda berpindah ke lokasi yang aman? Nah, ini terkait safety behavior ya, atau kebiasaan mereka ya di lapangan operasional. Adapun kaidahnya, teman-teman mungkin bisa mengukur kuesioner ini pada objek penelitian. Seperti pada tabel ini, nomor pertanyaan 1 sampai 5 sampai seterusnya diberikan skor. Jadi diberikan keterangan, misalkan jumlah nilai skornya dari 1 sampai 6 itu tingkat safety behavior-nya rendah. 7 sampai 12 tingkat safety behavior-nya sedang. 13 sampai 15 tingkat safety behavior-nya tinggi. Nah, kesimpulannya jumlah nilai adalah 6, maka didapatkan kesimpulan safety behavior rendah. Itu contoh ya, misalkan. Nah, teman-teman bisa menambahkan jumlah kuesioner ini. Jadi tidak hanya 5, tapi bisa 10, 15, bahkan 20 gitu. Karena ini sifatnya skala kategorinya fleksibel ya, dapat diubah oleh si observer atau sang pengobservasi. Nah, kalau pengamatan lapangan ini metode yang ketiga. Cara ini adalah cara pengamatan pada objek lokasi langsung, terjun langsung ke lapangan. Melihat perilaku pekerja teli selama bekerja. Kalau bisa dari jam 8, pokoknya sampai habis shift lah. Karena nanti ketika kita di lapangan, kita akan menemukan berbagai macam informasi baru sesuai dengan objek mata dari kita. Lalu yang unsafe action dan kondisi tersebut wajib dicatat untuk data pendukung terkait safety behavior petugas teli. Dari hasil pengukuran tersebut, menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung, maka akan didapatkan fakta sebenarnya perilaku keselamatan atau budaya keselamatan petugas teli itu seperti apa. Nah, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil ketiga metode tersebut dengan berbagai macam langkah preventif, program preventif K3 yang ditentukan yang berguna untuk meningkatkan level safety behavior petugas teli. Dan usulnya adalah lakukan teknik observasi penelitian safety behavior petugas teli ini secara periodik karena mereka adalah ujung tombak pelaksanaan operasional. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Kalau bermanfaat dibagikan. Aku mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin teman-teman kalau dirasa ini adalah sangat bermanfaat, nanti teman-teman bisa membaca ulang. Teman-teman bisa membaca ulang dan menyampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Karena namanya ilmu itu harus dibagikan. Kemudian kalau teman-teman memiliki informasi yang lebih itu bisa ditulis di komentar ya, di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.